never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Apa saja sih syarat untuk mengajukan isbat nikah? Kemudian juga langkah-langkah untuk mengajukan atau mengurus isbat nikah itu seperti apa? Baik, langsung saja saya jawab. Mohon maaf sambil on the way ya, sambil on the way. Kebetulan saya baru beres sidang tadi. Sambil jalan kita bahas. Yang pertama, syarat untuk mengajukan isbat nikah itu harus ada surat keterangan dari kantor urusan agama yang menerangkan bahwa pernikahan pemohon ini atau para pemohon itu belum tercatat di kantor urusan agama. Itu harus dan wajib ada surat keterangan dari KUA ya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu identitas atau dokumen identitas seperti KTP, kemudian kartu keluarga itu harus dilampirkan juga teman-teman. Setelah itu adalah surat permohonan. Surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan isbat nikah ini bisa dibuat sendiri, tapi kalau tidak paham bagaimana cara membuat surat permohonan isbat nikah, bisa langsung datang ke pengadilan agama, datang ke bagian Posbakum. Nanti di sana akan diwawancarai untuk dibuatkan surat permohonan isbat nikah. Atau bisa juga melalui jasa kami. Kami open jasa juga membuat atau menyusun surat permohonan isbat nikah. Berapa biayanya, teknisnya bagaimana? Silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. Kemudian setelah itu teman-teman, langkah-langkahnya kayak gimana? Nah, langkah-langkahnya yang pertama tentu harus datang ke pengadilan agama di mana pemohon atau para pemohon berdomisili. Bawa berkas-berkas yang dibutuhkan tadi. Fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari KUA, dan terlebih dahulu difotokopi semuanya. Fotokopiannya ditempeli materai 10.000 dan dicap di kantor pos atau dileges di kantor pos. Siapkan itu dulu baru nanti datang ke pengadilan agama. Nah, jadi langkah pertamanya adalah pendaftaran. Datang langsung ke pengadilan agama atau dikuasakan melalui pengacara atau kuasa hukum, itu juga bisa. Kemudian langkah selanjutnya setelah proses pendaftaran diajukan, maka pemohon akan dikenakan biaya atau harus membayar panjar biaya perkara. Nah, biaya perkara itu dibayarkan langsung ke teller atau ke petugas bank yang ada di pengadilan agama tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menunggu panggilan sidang. Jadi setelah proses pendaftaran selesai, pembayaran biaya panjar perkara sudah dibayarkan, sudah terima tanda pembayaran, maka tinggal nunggu panggilan, surat panggilan untuk sidang permohonan isbat nikah. Nah, surat panggilannya itu nanti akan dikirim bisa oleh petugas pengadilan agama langsung, bisa juga melalui kantor pos. Tinggal tunggu aja. Biasanya jarak panggilan sidang itu dari pendaftaran paling cepat 7 hari kerja, paling lambat sekitar ya 14 hari kerja lah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengikuti proses persidangan. Tentu ini wajib ya, bagi pemohon harus datang, suami istri harus datang pada saat persidangan permohonan isbat nikah. Apabila tidak punya cukup waktu, itu juga bisa dikuasakan kepada pengacara atau kantor pengacara yang Anda pilih. Nah, kemudian langkah selanjutnya tinggal ikuti proses dan tahapan sidangnya apa aja, itu nanti akan diberitahu oleh majelis hakim. Ya, kemudian juga nanti akan diminta untuk menghadirkan saksi minimal 2 orang. Dan saksi itu diutamakan ya mereka yang hadir pada saat pernikahan siri tersebut, pernikahan yang belum tercatat. Bisa saksi akad nikah, bisa wali, bisa juga penghulunya, atau ya minimal mereka yang hadir pada saat akad nikah berlangsung. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pengambilan salinan putusan. Apabila nanti proses permohonannya, proses persidangannya sudah selesai, nanti hakim akan menyampaikan atau membuat putusan, akan membacakan putusan. Nah, setelah putusan tersebut dibacakan, putusan tersebut dapat diambil kalau secara prosedurnya sih 14 hari kerja setelah putusan tersebut dibacakan. Jadi nanti
setelah putusan dibacakan ya 2 minggu ke depannya silahkan di follow up. Datang ke PTSP apakah sudah jadi, sudah ada putusannya atau belum. Nah itu kalau sudah ada maka tinggal langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir itu datang ke kantor urusan agama. Bawa berkas salinan putusan dari pengadilan agama tadi, sampaikan kepada pihak KUA untuk membuat buku nikah dengan dasar putusan pengadilan tadi, ya, putusan permohonan isbat nikah dari pengadilan agama. Itu silahkan disampaikan atau diserahkan kepada kantor urusan agama. Setelah itu akan diproses pembuatan atau penerbitan buku nikah. Nah, itu adalah langkah-langkahnya teman-teman semua. Mudah-mudahan video dan channel ini ada nilai positifnya, ada nilai manfaatnya yang dapat dirasakan oleh viewers, para penonton, dan untuk masyarakat umum secara keseluruhan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.